罚之急，请速速通。我们正缺粮呢，菜别的没有，就是粮食多。我们大人还是说。 要不要留活口？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan series Power Reaper episode 31 sampai 33. Di bagian sebelumnya kita diperlihatkan bagaimana pertemuan dari Xiu dan Ning yang asalnya merupakan kesepakatan oleh Yuan Xing dan juga Lin. Selain itu, kepergian dari Xiu ke wilayah timur membuat Xiu menjadi bad mood. Dan di sepanjang perjalanan, ia sering bermarah-marah kepada teman-temannya. Sampai mereka di kota Kegra, Xiu berusaha meraih kesepakatan dengan orang-orang dari kamar dagang Nisha demi menjalankan bisnis di wilayah timur. Setelah mencapai kesepakatan, Kem Xiu dan kamar dagang Nisha langsung pergi ke wilayah timur. Di sana, pasukan Kem Xiu pergi ke kota Gudisia, yang membuat Xiu tak sengaja bertemu dengan teman orc lamanya yang bernama Delun. Dan bantuan Delun, Xiu berhasil membuat 70.000 dari para budak suku iblis menyerah untuk memberontak, dan cara memberikan pasukan makanan kepada mereka. Scene berlanjut di ibu kota. Terlihat sedang ada rapat para petinggi mengenai pemberontakan para budak di timur. Long Mihai memberitahu sebuah usulan untuk menghentikan pemberontakan dan sebuah rencana pertempuran yang disebut sebagai Misi Bulan Biru. Misi Bulan Biru itu memerintahkan Sterling memimpin pasukan dan memancing para pemberontak ke perbatasan antara Sungai Biru dan Teluk Bulan. Setelah itu, Ming Hui akan menurunkan jembatan dan memotong jalan keluar, sehingga di sana Sterling kemudian akan memimpin pasukan pusat demi melawan pasukan lawan dan menyingkirkan mereka. Rencana misi itu ditentang langsung oleh Dillian. Menurutnya, setelah jalan keluar pemberontakan terputus, maka pasukan akan mati-matian bergerak maju demi masuk ke area pertempuran. Jika pasukan Sterling dan pusat sedang kesulitan dalam menghadapi serangan membabi buta dari para pemberontak, maka mereka juga akan kesulitan untuk melarikan diri. Untuk menjamin keselamatan Sterling, Lo Mihai pun menyarankan agar si Jin yang berada di timur juga ikut membantu Sterling dan memimpin 10.000 pasukan cadangan. Dilin kemudian menentang Lo Mihai karena pasukan cadangan hanya dapat membantu pertahanan saja, serta pasukan Sterling juga telah mengalami banyak pertempuran. Sehingga Dilin justru menyarankan agar pasukan Sterling digunakan untuk memancing musuh saja. Sementara misi penyerangan harus diselesaikan oleh pasukan Ming Hui. Karena perdebatan semakin memanas, Chan Xing pun memarahi mereka berdua. Kemudian ia pun menanyakan pendapat dari Gisan. Menurut Gisan, ibu kota tidak tahu pasti apa yang telah terjadi di garis depan, karena jarak yang jauh antara ibu kota dengan wilayah timur. Apalagi untuk pengiriman dokumen menghabiskan waktu kurang lebih setengah bulan. Hal itu pun membuat ibu kota selalu mendapatkan laporan yang sebenarnya sudah kadaluarsa, sehingga ia tidak menyarankan untuk memberikan perintah. Selain itu menurutnya, Ming Hui, si Jin, dan Sterling sangatlah tangguh dalam pertempuran. Oleh karena itu, tanpa perintah dari ibu kota sekalipun, mereka seharusnya sudah tahu apa yang dilakukan di tengah pertempuran. Setelah itu, rapat ditutup dengan persetujuan dari Chan Xing untuk menerapkan rencana Misi Bulan Biru. Di waktu yang sama, Lin King datang memberitahu kalau Dewan Tetua memutuskan untuk mengadakan pertemuan lebih awal. Scene pun berganti ke wilayah timur. Xiu tampak sedang didatangi oleh dua orang dari kamar dagang Nisha. Mereka berdua protes kepadanya. Mereka mengaku kalau janji Xiu tidak sesuai dengan kenyataan, karena mereka masih belum dapat menemukan hasil keuntungan sejak datang ke timur. Mendengar ucapannya itu, Mingyu menyangkalnya. Ia merasa banyak dari para budak orc yang telah membayar pajak yang seharusnya kamar dagang sudah mendapatkan hasil. Kemudian dua orang itu menunjukkan bayaran pajaknya yang berupa sebuah batu berlian. Mereka berdua menjelaskan kalau batu berlian yang mereka dapatkan adalah sebuah batu yang berkualitas rendah. Meskipun mereka mengatakan demikian, anehnya ketika Xiu yang menyentuh batu berlian itu, mereka justru menjadi protektif dan tak membiarkan Xiu memegangnya. Melihat batu-batu berlian itu, Delun memberitahu bahwa suku iblis banyak menyimpan batu-batu tersebut. Bagi mereka, batu-batu seperti itu hanyalah menjadi mainan saja. Sehingga Delun pun kemudian membawa satu karung yang isinya penuh dengan batu kristal.
Setelah itu, di camp Xiu, para budak orc mulai melakukan transaksi penukaran batu kristal dan gerobak makanan. 打算换多少粮食？就这种成色，半车也就够俺。算了，咱们去别家看看。老板们，您瞧瞧，这颗宝石可是9车粮食，当然不可能按照之前的市场。 7车粮食，你也不亏。 Selang beberapa saat, Xiu menghampiri Ming Hui yang berkunjung ke camp Xiu. Ming Hui ternyata sudah mengetahui bisnis yang dilakukan oleh Xiu bersama kamar dagang Lisha. Lantas, ia pun ingin membeli pasokan makanan dari kamar dagang melewati Xiu, supaya dapat membelinya dengan harga yang murah. Xiu pun memberitahu setiap gerobak gandum dan rumput dijual seharga 50% lebih besar dari harga biasanya. Karena Ming Hui ingin harganya diturunkan, mereka berdua pun mencapai kesepakatan dengan menurunkan harga sampai 40% saja. 行吧，那我得先那些乱七八糟的糊弄我们。小小的要求，给我。Setelah Ming Hui pergi, Ming Yu memberitahu Xiu mengenai rencana misi bulan yang diusulkan oleh Ming Hui. Mengetahui kalau rencana misi itu dapat mengancam nyawa kakak keduanya, Xiu menjadi sangat kesal. Ia menyuruh Ming Yu untuk memberitahu Ming Hui bahwa harga pasukan makanan meningkat menjadi 80%. Beberapa saat setelahnya, Lao Ji terlihat menghampiri camp Sterling dan membawa pasukan makanan atas perintah dari Xiu. 发之起，请速速通。我家我们正缺粮呢，菜别的没有，就是粮食多。我们大人还说可以拿老婆房子还。好，让阿秀不用前往月亮湾。领命。 Narator kemudian menjelaskan bahwa pada awal Desember tahun 779, 78 tetua menghadiri pertemuan keluarga Yisuan yang diadakan lebih awal. Ketua Dewan Tetua baru bernama Majun akan memimpin perwakilan dari anggota Dewan yang telah dipilih oleh 79 provinsi yang menghadiri pertemuan tersebut. Sebelum lanjut di ruang rapat, Majun mengatakan bahwa akan diadakan pemeriksaan keuangan keluarga secara menyeluruh terhadap Departemen Admin. Karena para tetua telah menyetujui rencananya itu, Majun akan menghentikan semua pekerjaan dan juga membekukan semua uang di Departemen Administrasi. Sehingga para pegawai yang dibawahi oleh Gisan akan menunggu panggilan Dewan untuk bekerjasama dalam penyelidikan. Selain itu, Dewan Tetua akan membentuk komite khusus demi memeriksa properti keluarga. Yang mana selama penyelidikan, semua pasukan di wilayah timur harus dalam keadaan siaga. Keesokan harinya, ibu kota diramaikan dengan sebuah berita mengenai kantor administrasi yang disita oleh Dewan. Di waktu yang sama, rapat para Dewan kembali diadakan. Mereka mengundang beberapa budak orc yang memberikan kesaksian mengenai kejadian di timur. Budak-budak itu mengatakan meskipun ada sedikit gesekan, tapi semua itu hanyalah kesalahpahaman saja. Ia juga menyalahkan Sterling yang terus melakukan pengejaran, bahkan kepada budak-budak orc yang sudah menyerah. Oleh karena itu, ia memohon kepada para dewan untuk menghukum berat Sterling. Alhasil, Majun memutuskan memanggil Sterling kembali ke ibu kota untuk memberikan pernyataan. 我们就只好照斯特林。个节骨眼停战，亏的那些老怎么办？ Di wilayah timur, Xiu mendapatkan laporan darurat dari Lisha mengenai orang-orang dari kamar dagang Lisha yang telah diculik. Beberapa setelahnya, Xiu pun membawa pasukannya untuk melakukan pengejaran. Dalam pengejaran, Xiu mulai mengetahui kalau pasukan dari Lei Hong lah yang melakukan penculikan. Xiu pun kemudian bergegas untuk menghentikan mereka, serta disusul juga oleh pasukan Xiu yang langsung menyerang pasukan Lei Hong. Orang-orang dari kamar dagang Lisha yang ingin kabur sempat nyaris terkena serangan. Untung saja dia sempat diselamatkan oleh Xiu yang juga menyelamatkan teman-temannya. Lalu salah satu orang kamar dagang Lisha ditodong oleh salah satu musuh. Oleh karena itulah, atas suruhan musuhnya, Xiu memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk berhenti menyerang dan pergi dari pertempuran, sehingga hanya misalkan Xiu dan orang-orang dari kamar dagang saja.
Setelah mereka semua pergi, Xiu berusaha bernegosiasi bersama musuh yang sedang menodong orang dari kamar dagang Lisa. Karena pihak musuh tak mau diajak negosiasi, mereka semua langsung dihujani oleh anak panah dari pasukan Xiu yang sebelumnya kabur. Yang ternyata mereka hanya bersembunyi saja dari kejauhan. Pada sore harinya, Xiu kedatangan tamu spesial, yakni adalah Sterling. Sterling kemudian menjelaskan bahwa ia akan segera kembali ke ibu kota demi memenuhi panggilan dari Dewan Tetua untuk diinterogasi atas tuduhan menindas para budak orc dan memancing peperangan. Mendapat penjelasan Sterling, Xiu pun menjadi kesal dan mengucapkan kata-kata buruk mengenai para Dewan Tetua. 没办法，已经宣布和半兽人停战了。你不能就这么直接回上都，已经备好了。司局，公的啊，你打算怎么收场啊？的时候就想清楚了。我问你， Singkat waktu, sampai di ibu kota, Sterling langsung melepaskan kerinduannya. Ia pun langsung pergi menghampiri Garden dan memeluknya. 我回来了。神灵听到我，阿修哥哥。 Kembali ke camp Xiu, Xiu mendapatkan laporan dari Loji yang telah mengambil bayaran pasokan makanan dari Ming Hui yang dibayar dengan perlengkapan senjata. Kemudian Xiu pun segera pergi memeriksa seluruh perlengkapan senjata yang dia dapat. 价还价？没有，给的。把箱子打开。是。 Ketika memeriksanya, Xiu menjadi kesal karena mendapatkan bayaran dari Ming Hui, yang mana perlengkapan senjata ini berkualitas buruk. Mulai dari pedang yang sudah berkarat, armor yang bolong-bolong, dan juga sebuah busur panah yang sudah rapuh. Ni 没事。继续。你犯了这么大的错，我的粮草就给我换来这几箱子破了。 Setelah itu, Xiu mendatangi Lisa yang berkunjung ke campnya. Di sana, Lisa memberikan sebuah daftar tagihan untuk pasokan makanan yang harus dibayar oleh Xiu. Lantas, Xiu meminta waktu selama 5 hari untuk mengumpulkan batu permata untuk membayar semua hutangnya. Jika dalam 5 hari Xiu tak dapat melunasinya, maka kamar dagangnya akan memutuskan hubungan dengan camp Xiu dan memilih untuk bekerja sama dengan Ming Hui. Karena Ming Hui juga menjanjikan sesuatu yang tidak lebih buruk dari Xiu. Di kantor administrasi, terlihat Gisa menolak keras panggilan dan mengusir para pengawal dari Dewan Tetua yang berusaha membawanya ke rapat para dewan. Akibat dari kejadian itu, para Dewan Tetua menjadi murka dan memanggil Lo Minghai untuk menjelaskan semuanya terkait perilaku lancang Gisan. Lo Minghai menjelaskan bahwa ada seseorang di balik Gisan yang membuatnya berani untuk menolak panggilan dari Dewan Tetua. Orang yang dimaksud oleh Lo Minghai adalah Dilin, sehingga beberapa setelahnya Dilin dipanggil ke ruang rapat dewan untuk mengklarifikasinya. Dilin menyangkal tuduhan Lo Minghai, karena bagaimana bisa Dilin memerintahkan Gisan yang berada di bawah kantor komandan yang dipimpin langsung oleh Lo Minghai. Sedangkan hubungan Departemen Pengawasan Dilin dan kantor komandan Lo Minghai selalu bertentangan. Mendengar hal itu, beberapa para tetua dewan menganggap ucapan dari Dilin saatlah masuk akal dan membenarkannya. 你干的呢？ 我个人的隐私，也来说，罗明海大人和我，村。哎，他说的真的是啊！能让这样的人执掌，必须换人。 Tampak Xiu, Loji, dan beberapa pasukannya sedang berusaha mencari batu permata demi melunasi hutang. Di sisi lain, Delun dan beberapa budak orc juga ikut membantunya. Mereka tak sengaja menemukan sebuah batu kristal hitam dan juga sebuah tumpukan batu lainnya. Sehingga Delun pun membawa batu kristal itu kepada Xiu. Xiu sedikit terkejut melihat penemuan Delun. Ia mengatakan kalau batu kristal hitam itu adalah sebuah logam emas. Diketahui logam emas adalah sebuah benda langka di seluruh benua Cisuang. Mendengar kata logam emas, Delun pun mulai teringat dan menjelaskan kalau logam emas tidaklah mudah untuk dihancurkan. Hanya Klan Igbo yang merupakan ras kurcaci saja yang dapat mengubah bentuk logam emas. Setelah itu, Xiu dan yang lainnya pergi ke tempat Delun menemukan logam emas untuk mengambil tumpukan logam emas yang tersisa. Di waktu yang sama, Xiu yang sedang memeriksa di area sekitarnya tak sengaja menemukan sebuah lubang pohon yang kemungkinan milik para kurcaci. Sehingga Xiu memutuskan untuk pergi memeriksa ke dalam lubang tersebut bersama dengan Loji. 而且这洞口也太……一下就进去了。
Sampai di dalam lubang, di ujung jalan mereka menemukan sebuah gerbang batu yang tak dapat dibuka. Lantas ketika Xiu memeriksa di sekitarnya, ia menemukan sebuah tombol batu yang membuat gerbang tersebut terbuka. Di balik gerbang tersebut, mereka menemukan banyak batu kristal yang bercahaya menyinari sepanjang jalan. Tak berselang lama berjalan, mereka menemukan sebuah tempat yang dipenuhi oleh ras kurcaci, yang mana mereka sedang mengolah senjata. Karena mereka secara tiba-tiba terciduk oleh salah satu pemimpin ras kurcaci di tempat itu bernama Thomas Tudoming Pablo Diabom Piredom Pibo. Karena namanya sangat panjang, jadi kita panggil saja sebagai Ibo. Sehingga Ibo pun memimpin pasukannya untuk mengepung Xiu dan Noji. Pada awalnya, Xiu berusaha bernegosiasi dan membuat situasi menjadi kondusif. Hingga pada saat Loji tak sengaja menjatuhkan batu kristal yang ternyata sempat ia ambil, membuat para kurcaci menuduh mereka sebagai pencuri. Sehingga para kurcaci langsung menyerang Xiu dan Loji. Karena tak ingin menyakiti para kurcaci, mereka berdua memutuskan untuk terus menghindari serangan. Dan pada saat Xiu tersudut, ia dan pedangnya secara tak sengaja membuat Ibo terpental ke arah larva penempa senjata. Untung saja Xiu sempat meraih tangannya demi menyelamatkannya. Setelah itu, melihat pedang milik Xiu, Ibo yang merasa familiar dengan pedangnya menyebutkan kalau nama dari pedang Xiu adalah pedang Xiue. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti saya di sini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.